Ya, baik ya, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan di nomor 5 ya. Coba diperhatikan soalnya. Diketahui koordinat titik A di sini anggotanya adalah 10 min 8 dengan 2, kemudian B ini anggotanya adalah -2, 4 dengan 6, dan C ini adalah anggotanya 2, 2 dengan 2. Titik P ini terletak pada AB sedemikian sehingga AP banding PB ini itu perbandingannya 3:1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, yang manakah yang benar? Apakah pernyataan 1, 2, 3, atau 4? Nah, ini merupakan perbandingan di dalam vektor ya. Kalau misalkan jadi ada perbandingan di luar, ada perbandingan di dalam. Kalau misalkan titik P ini ya, pembaginya ini AB ada di antaranya A dengan B, maka itu disebut dengan perbandingan di dalam ya. Nah, cara menentukan titik P ini gampang sekali teman ya. Caranya seperti ini. P sama dengan ini yang perbandingannya 3. Coba ya kita tulis begini dulu. AP banding PB ini kan 3:1 ya. 3 ini kita kalikan dengan B, kemudian 1 ini kita kalikan dengan A. Jadinya begini, 3B ditambah dengan 1A ya, per dibagi dengan jumlah perbandingannya 3 ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan ya. Ini 3 dikali, ya vektor B titik B ini kan anggotanya -2, 4 dengan 6 ya, seperti ini. Kemudian ditambah dengan 1 kali A itu anggotanya 10 min 8 dengan 2. Nah, dibagi dengan 4. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini 3 kita kali ke dalam ya, ini -6, kemudian ini 12, ini 18. Oke. Nah, kemudian ini pengalinya 1 tidak berubah, 10 min 8 dengan 2, dibagi dengan 4. Nah, ini coba -6 ditambah dengan 10 itu kan 4 ya, dibagi dengan 4, 1, kemudian 12 ditambah dengan 8 itu 4. Ya, dibagi dengan 4, 1 juga. 18 ditambah dengan 2, 20 dibagi dengan 4 adalah 5. Jadi titik P ini adalah 1, 1 dengan 5. 1 min 1 ini salah ya. Oke, artinya opsi yang membuat pernyataan 1 itu salah. Ini salah, kemudian error juga salah ya. Nah, sekarang kita cek ini opsi yang kedua. Vektor AP itu apakah -9, 7 dengan 2? Kalau AP berarti P dikurangi dengan A. Jadi kalau AP seperti ini kita tuliskan P dikurangi A ya. P itu kan anggotanya 1, 1 dengan 5. Kemudian dikurangi dengan A itu anggotanya 10 min 8, 2. 10 min 8, 2. Nah, tinggal kita perkurangkan ya. 1 dikurang 10 itu min 9. Kemudian 1 dikurangi min 8 itu berarti 9 ya. Kemudian 5 dikurangi 2, 3. Berarti min 9, 9, 3. Ini juga salah ya. Berarti yang ini salah. Nah, langsung kita kunci jawabannya delta. Hanya 4 saja yang benar ya. Simpel sekali untuk menjawab soal-soal seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini masih pembelajaran, ini kita nggak apa-apa kalau kita mau cari semua ya. PC ini, ya berarti dengan cara yang sama, itu C dikurangi P, dikurang mundur seperti ini ya. C itu anggotanya tadi 2, 2, 2, seperti ini. Dikurangi dengan P, anggotanya 1, 1, 5. Oke, ini seperti ini. Kemudian diperkurangkan 2 dikurangi 1, 1, 2 dikurangi 1, 1 lagi, 2 dikurangi 5 itu -3. 1, 1, 3, nah ini jelas salah ya. Nah, kemudian panjang proyeksi skalar ortogonal vektor AP pada vektor AC adalah ini. Rumusnya ini seperti ini teman-teman. Coba saya tuliskan dulu ya. Kita ganti cinta. Jadi untuk proyeksi vektor ya, saya tuliskan konsepnya seperti ini. Misalkan ada 2 vektor berpotongan, katakanlah vektor U, kemudian ini adalah vektor W atau V. Ya, ini kan diproyeksikan ke bawah ya, maka ada 2 yang bisa kita dapatkan, yaitu panjang panjang proyeksi vektor dengan vektor itu sendiri. Kalau misalkan berbicara panjang, ini kan menghasilkan vektor juga ya kalau kita proyeksikan. Kalau misalkan ditanyakan ini panjangnya, panjang hasil proyeksi vektor U pada V, ini dikatakan U pada V, rumusnya begini, U dikali dengan V per panjang dengan panjang vektor V, seperti itu.
Kalau misalkan vektornya yang ditanyakan, itu vektor hasil proyeksi vektor, rumusnya begini, U dikalikan dengan V per panjang V dikuadratkan, kemudian dikali dengan vektor V. Ya, begini rumusnya, teman. Ini bisa dicatat ya, jangan sampai digunakan dalam pengerjaan soal berikutnya. Nah, ini berarti kalau misalkan AP pada AC, berarti ini yang kita kerja. Vektor AP dikali dengan vektor AC per panjang dari AC. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kita kerja, teman-teman. Coba kita ganti cinta dulu. Vektor AP-nya kan sudah ada ya, min 9, 9 dengan 3. Vektor AC ini yang belum ada. Kita bisa cakar-cakar dulu di sini. Vektor AC berarti C dikurangi dengan A. C-nya itu anggotanya 222. Seperti ini. Kemudian dikurangi dengan vektor A, 10 min 8, 2. Seperti ini. Nah, ini kalau kita perkurangkan, 2 dikurangi 10 ini min 8. Kemudian 2 dikurangi min 8 itu 10. Kemudian 2 dikurangi 2, 0. Nah, ini yang kita kalikan. Kita tuliskan di sini ya. Vektor AP itu tadi adalah ini, min 9, 9 dengan 3 ya. Coba pelan-pelan saja. Min 9, 9, 3. Dikalikan dengan vektor AC, min 8, 10 dengan 0. Min 8, 10 dengan 0. Nah, di sini di bawah ini adalah panjang. Ya, di soal sebelumnya kita sudah bahas panjang vektor. Caranya itu adalah akar dari, ya, dikuadratkan ya. Min 8 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat. Oke. Nah, ini perkalian vektor. Perkalian vektor berarti min 9 dikali min 8, 72. Ditambah 9 dikali 10, itu 90. Tambah 3 dikali 0, 0. Di bawah ini adalah, ya, ini langsung saja ya teman-teman. Min 8 kuadrat kan 64 ya, ditambah dengan 100 itu 164. Nah, 72 tambah 90 itu 162. Kemudian 164 ini kita uraikan. 164 ini kan bisa dipecah menjadi 4 dikali 41 ya. Ya, 4 kali 41, 164. Betul. Akarnya 4 ini kan 2. Jadinya 2 akar 41. Nah, kita rasionalkan masing-masing kali dengan akar 41 seperti ini. Ya, berarti 162 akar 41 per 2 akar 41 dikali akar 41 itu kan habis akarnya 41. Nah, 162 dibagi dengan 2 itu bisa ya, dapatnya 81. Jadi jawaban akhirnya 81 per 41 akar 41. Ya, jawabannya yang benar ini adalah 4. Hanya 4 saja yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Coba dilihat dulu sebentar sekali ya, teman-teman. Ya, baik. Di sini diketahui persegi OPQR ini dengan panjang OP sama dengan 12 satuan dan PQI ini adalah 8 satuan. Jika OP ini adalah U dan OQ adalah V, maka nilai dari U dikali V adalah berapa? Ini persegi. Coba kita persegi tapi tidak sama panjangnya ya. Coba kita lihat dulu. Mungkin ini persegi panjang teman ya, atau segi 4, tapi dia bahasakan persegi. Ini kalau kita visualisasikan, kan gambarnya seperti ini, OP, Q, R, ya. Di mana panjang OP ini, yang ini ya, OP ini panjangnya adalah 15 satuan, kemudian PQ itu 8 satuan. Nah, tidak sama, berarti bukan persegi ya, ini harusnya persegi panjang gitu ya. Oke, nah berarti yang ditanyakan di sini, coba sebentar. Yang dimisalkan U ini adalah OP, ini adalah sebagai U. Kemudian OQ. OQ ini adalah vektor V. Seperti ini. Yang ditanyakan adalah U dikali V. Rumusnya kalau perkalian vektor itu adalah U dikali V sama dengan panjang U dikali dengan panjang V dikali dengan cos T.
theta ya. Ini adalah rumus perkalian vektor yang menggunakan sudut gitu ya. Berarti kita cari dulu berapa nilainya dari cos theta, teman-teman. Coba diperhatikan cos theta itu adalah sudut yang terbentuk antara vektor U dengan vektor V. Berarti yang di sini gitu ya. Kalau cos itu berarti kita butuh dulu sisi miringnya yaitu OQ dengan menggunakan Pitagoras. OQ pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 ditambah dengan PQ pangkat 2. OP-nya di sini kan 15 kuadrat ya, ditambah dengan PQ-nya 8 kuadrat. Ini 225 ditambah dengan 64, berarti dapatnya di sini 289. Berarti OQ-nya di sini itu akar dari 289 dapatnya 17 ya. Ini panjangnya 17. Berarti sudah bisa kita hitung panjangnya U itu 15 dikali dengan panjangnya V adalah 17 cos theta. Cos theta itu adalah samping per miring yaitu 15/17. 17-nya ini bisa dicoret ya. Jadi tinggal 15 dikali 15 itu dapatnya 225. Jawabannya delta. Oke, jelas ya untuk nomor 6. Next nomor 7, silakan. Ya, nomor 7 ini sedikit agak menggigit ya soalnya. Diketahui garis K ini melalui titik P dan titik Q dan L ini melalui titik R dan S. Jika sudut antara K dan L adalah theta, maka nilai dari tangent theta adalah berapa? Di sini kan K-nya melalui P dan Q, berarti K sama saja kalau kita tuliskan dengan PQ. Kalau PQ berarti Q dikurangi dengan P. Nah, di sini Q-nya adalah itu 242 dikurangi dengan P 411. Berarti kita peroleh titik K ini atau vektor K adalah 2 dikurangi 4 minus 2, 4 dikurangi 1, 3, 2 dikurangi 1, 1. Ya, jelas ya. Kemudian vektor L ini adalah RS. Berarti S dikurangi dengan R. S-nya di sini 822 dikurangi R. R-nya itu 70 min 1. Bisa ya? Nah, berarti di sini pengurangannya 8 kurang 7, 1, 2 dikurangi 0, 2, 2 dikurangi min 1 dapatnya 3. Nah, untuk menentukan cos T, ya kita cari dulu cos theta ya, karena tidak bisa kita langsung dapatkan tangent theta. Kita menggunakan rumus seperti ini yang tadi di nomor 6, yaitu K dikali dengan L, karena ini keduanya vektor ya. Itu panjang K dikali panjang L dikali dengan cos theta. Berarti untuk mendapatkan cos theta itu sama dengan K dikali dengan L per panjang K dikali panjang L, gitu ya. Nah, perkalian vektor berarti di sini minus 2 langsung saja ya. Jadi kalau perkalian vektor itu kan berpasangan-pasangannya. Minus 2 dikali dengan 1 seperti ini ditambah 3 dengan 2, oke, ditambah 1 dengan 3. Ya, seperti ini. Nah, kemudian dibagi dengan panjangnya K. Itu berarti minus 2 kuadrat, dituliskan saja ya, ditambah dengan 3 kuadrat, ditambah dengan 1 kuadrat. Dikali dengan panjang L. Panjang L berarti 1 kuadrat, ditambah dengan 2 kuadrat, ditambah dengan 3 kuadrat. Sepertinya hasilnya ini bakalan sama ya, karena 2, 3, 1, ini 1, 2, 3. Pasti sama hasilnya. Minus 2 dikali 1, minus 2, ditambah 3 dikali 2, 6, ditambah dengan 1 kali 3, 3. Di bawah ini adalah akar dari ini 4 tambah 9, 13 ditambah 1 dengan 14 ini. Dikali dengan ini 1 tambah 2, 1 tambah 4, 5 tambah 9, 14 juga. Berarti kita peroleh minus 2 tambah 6, 4 tambah 3, 7. Akar 14 dikali akar 14 ini 14. Berarti kita peroleh cos theta sama dengan 1/2. Kebetulan ada sudut istimewa yang bisa menghasilkan kalau dikoskan itu sama dengan 1/2, yaitu 60 ya, seperti ini. Nah, berarti tinggal dicari tangennya. Tangen 60 berarti itu sama dengan akar 3. Jawabannya adalah Charlie.
Tapi kalau misalkan tidak ada sudut istimewa yang didapatkan ya, kita bisa hitung, kita masukkan dengan segitiga siku-siku. Ah, ini kan kalau cos theta berarti samping per miring ya, di sini 1, di sini 2. Nah, dengan menggunakan Pythagoras kita peroleh di sini 2 kuadrat 4 dikurangi 1 kuadrat itu 1, 4 dikurangi 1 3. Jadi tangin theta di sini itu samping per miring, akar 3/1 samping per miring, bukan depan per samping ya, maaf. Akar 3/1 berarti akar 3 ya. Oke, sama saja jawabannya. Next nomor 8 silakan. Ya, untuk nomor 8 ini kita menggunakan rumus seperti ini ya. Ya, panjang A tambah B ini dikuadratkan sama dengan panjang A pangkat 2 ditambah dengan panjang B pangkat 2 ditambah dengan 2 kali dari panjang A dikali panjang B cos theta ya. Nah, kalau misalkan di sini kurang, maka di sini juga dikurang. Itu bedanya ya. Nah, sekarang di sini kan diketahui panjang A tambah B ini 3/9. Berarti kita masukkan ke sini. Kita ambil yang tambahnya. Oke, jadi 3/19 ditambah dengan tambah sama dengan harusnya ya. Sama dengan panjangnya A adalah diketahui 6. 6 pangkat 2 ditambah dengan panjangnya B 9 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali panjangnya A 6, panjangnya B 9 dikali cos theta ya. Ini dikuadratkan, maaf ada kuadratnya di sini. Ya, ini berarti 3 kuadrat 9, akar 19 itu 19. Ini 36 ditambah dengan 81 ditambah dengan 2 dikali 6, 12 dikali 9, 108 cos theta ya. Ini 9 kali 19, 171 sama dengan 36 tambah 81, 117 ya. Tidak bisa dijumlahkan ini 108 karena dia satu kesatuan dengan cos. Ditambah 108 cos theta ya. Berarti ini pindah ruas ke kiri. 171 dikurang 117 dapatnya 54 ya. Sama dengan 108 cos theta. Jadi cos theta sama dengan 54/108. Kebetulan bisa masing-masing bagi 54 ya. Ini bagi 54 1, ini bagi 54 dapatnya 2. Jadi kita peroleh cos theta sama dengan 1/2. Simpan dulu ya. Nah, untuk yang di sini berarti kita gunakan rumus yang sama ini tetapi kita ambil yang pengurangannya ya. Seperti ini guys. Jadi panjang A dikurangi dengan B pangkat 2 sama dengan panjang A kuadrat ditambah dengan panjang B kuadrat dikurang ya. 2 kali A dikali B cos theta. Nah, panjang A kuadrat itu kan ada ya tadi ya, 6 kuadrat ditambah dengan 9 kuadrat dikurang 2 kali 6 dikali 9. Cos theta sudah ada tadi 1/2. Ini 6 kuadrat 36 ditambah dengan 81. Ini dicoret manja. 6 kali 9 54. Jadi 36 tambah 81 dikurang 54 itu dapatnya 63 guys. Jadi panjang A dikurang B sama dengan pangkat 2-nya pindah ruas ke kanan. Jadi akar 63. 63 ini bisa dipecah menjadi 9 dikali 7. Akarnya 9, 3 akar 7 guys. 3 akar 7 jawabannya error. Oke, next nomor 9 silakan. Ya, nomor 9 ini diketahui vektor A minus 4, 2, 4. Di sini vektor B M5 dengan 6. Panjang proyeksi skala ortogonal vektor B pada vektor A adalah 11/3. Berarti kita menggunakan rumus karena B pada A ya. Jadi dituliskan B dikali dengan A per panjang A. Nah, ini yang rumusnya kita gunakan. Padanya itu berarti kalau pada A berarti A di sini, A juga di bawah. Seperti itu ya. Ini yang sama dengan 11/3. Kalau B dikali A berarti dikalikan ya. Minus 4 dikali dengan M seperti ini. Ditambah dengan 2 dikali 5
ditambah dengan 4 dikali 6. Seperti ini guys. Oke. Perpanjang vektor A. Ini panjang vektor A berarti yang ini minus 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Gitu ya. Sama dengan 11/3. Oke, nah ini kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Minus 4 dikali M minus 4M ditambah 2 dikali 5 10 tambah 4 kali 6 itu 24. Di bawah ini akar dari, coba kita hitung baik-baik. Ini 16 ya, 16 ditambah dengan 4 itu 20. 20 ditambah 16 dapatnya 36. Oke, enggak apa-apa langsung ya. Berarti di sini minus 4M ditambah dengan 10 tambah 24, 34 guys. Per akarnya 36 itu 6 sama dengan 11/3. Kebetulan 6 dengan 3 masing-masing bisa dibagi 3 ya. Ini 1, di sini 2 dikali silang. 1 dikali minus 4M tambah 34 tidak berubah seperti ini. Kemudian 2 dikali 11 itu dapatnya 22. Jadinya minus 4M sama dengan ini pindah ruas ke kanan. 22 dikurangi 34 itu minus 12 ya. Jadi M-nya sama-sama mengandung minus. 12 bagi 4 dapatnya 3 ya, error. Oke, jelas ya teman-teman. Ini yang penting semua hafal rumus ya. Dan sedikit perlu ketelitian. Oke, nomor 10 kita lanjut, silakan. Nah, nomor 10 ini caranya begini. Kita cari dulu panjangnya B tambah C ya. Kalau B tambah C berarti vektornya itu adalah ini kan mana? Di sini kan ada 1 ya. 1 ditambah dengan minus 6 ditambah ya, itu dapatnya minus 5. Kemudian 2 ditambah dengan 4 itu 6 dan minus 4 ditambah dengan 6 itu dapatnya 2. Nah, seperti ini. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah fraksi vektor ortogonal A pada vektor B tambah C, berarti teman-teman semua kerja nanti A dikali B tambah C, seperti ini ya. Ini kan sudah ada vektornya ya. Per panjang dari B tambah C pangkat 2 dikali dengan vektor B tambah C. Nanti teman-teman semua lanjutkan ya, saya kasih pengantar dulu. Vektor A di sini kan anggotanya 2, 3, 1 ya. Seperti ini. Dikalikan nanti dengan vektor B tambah C itu minus 5, 6 dengan 2 dikali per panjangnya ya. Ini minus 5 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Tetapi nanti hasilnya ini kita kuadratkan kembali. Nanti dikali dengan vektor minus 5, 6 dengan 2 ya. Nanti coba-coba teman-teman semua kerjakan ya, lanjutkan. Intinya jawaban akhirnya itu adalah error ya. Nanti teman-teman semua komen di bawah kalau misalkan belum dapat ya. Usahakan dulu didiskusikan dengan teman-temannya di kelas ataupun bisa dikonsultasikan dengan guru di kelas ya. Baik, saya kira demikian dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal simulasi matematika wajib ataupun matematika lanjut di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.